kita lanjutkan diskusi kali ini. Bang Bestari, Anda melihat juga hal yang sama, ini bukan kepentingan ideologis, ini elektoral, atau Anda punya pandangan yang berbeda? Terima kasih, catatan demokrasi. Saya menikmati keberadaan saya hari ini ada di catatan demokrasi tentunya. Sangat nikmat. Saya coba dari KPU ya. Jadi nanti baru kita baca rasa. Gitu. KPU telah menetapkan ada 3 pasangan calon. Ya, calon nomor 1 namanya Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Ya, ditetapkan tuh. Yang kedua dan ketiga nanti masing-masing bisa menyebutkan saja. Karena kebetulan saya yang mendukung paslon nomor 1. Dan di situ seluruh kami yang terlibat di dalam tim pemenangan, partai politik pengusung, simpul relawan, simpatisan, dan paslon itu sendiri menyatakan siap untuk berkompetisi secara sehat. Artinya ini buku tutup dulu tentang bagaimana proses apa. Karena sudah ditetapkan dan semua sudah bersepakat tidak ada penolakan 3 pasangan itu. Pasangan, calon gitu ya. Nah, maka kalau ditanyakan apa sebetulnya terkait dengan judul daripada diskusi kita ini, baru berkuasa, kemudian pakai cara lama, itu tudingan Bu Mega untuk siapa? Saya clear menyatakan saya nggak tahu perasaan Bu Mega. Nggak ngerti kami. Karena apa? Yang manapun dari 2 paslon ini adalah kompetitor. Tetapi kalau halusnya saya ingin menyebut sebagai partner demokrasi. Bukan sekedar lawan politik. Maka kami pun akan berlaku equal terhadap keduanya ini. Samalah ini. Kalau masalah apa yang kemudian menjadi perdebatan pada hari ini, memang kita sedang dipertontonkan. Kita ini sedang dipertontonkan, ada keunikan yang sangat luar biasa yang sedang terjadi di antara kita. Oh, bukannya kita enggak. Di antara kita yang mana maksudnya? Di antara ada kontestan dengan kontestan ini. Namun itu pun tentu tidaklah menjadi ranah kami untuk mengomentari hal tersebut, tetapi tontonannya betul. Adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, saya banggakan, mudah-mudahan ada yang dari dapil saya Jakarta Pusat, supaya tahu. Belum pernah ada keriuhan yang seperti ini, masyarakat Indonesia sekalian. Pada saat pemilu terjadi, yang kemarin di sebelah sana duduknya di sini, yang sekarang duduknya di sebelah sana. Tapi kami tetap aja di sini. Kan kira-kira itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi senior saya Bang Pandana Baban, dan juga kepada saudaraku yang pernah sama-sama Bang Maman. Nah, saya kira itu. Nah, tapi kemudian Bang Bestari sebelum kemudian, apakah pasangan nomor urut 1 ini tidak terusik sama sekali? Karena posisinya sampai dengan sekarang berdasarkan lembaga survei masih di bawah Bang. Yang lain saling salib menyalip. Merasakan kekhawatiran yang sama nggak? Pasangan Amin, apakah ada upaya Bang untuk mengejar ketertinggalan tersebut? hari ini sudah di tingkat yang kedua gitu loh. Nyalip siapa? Apalagi? Disebutkan nyalip siapa Bang? Ya, kita tidak perlu menyebutkan itu, masing-masing tahu lah. Kami tidak ingin menyakiti hati siapapun hari ini. Karena mereka berdua ini bukan lawan kami, tetapi partner dalam berdemokrasi seperti saya sebut tadi. Saya lanjutkan dulu. Kita tidak ada kekhawatiran tentang yang namanya survei. Karena terakhir ada survei yang dilakukan oleh, mungkin sebelah sana kali ya, yang suka bergabung di sebelah sana itu lembaga surveinya, siapa namanya, Kodari kali ya. Ya gitu. Dia justru tidak protes ketika dia punya survei 35%, tapi ada orang yang 45, ketika ditanya mana yang benar dia nggak tahu jawab juga itu. Pada satu kesempatan di televisi mana gitu.
nanti kita ini kan. Nah, saya kira tidak dapat juga kita nafikan ya. Tentu dalam berkontestasi ada yang ingin menang, ada yang juga tidak mau kalah. Ada yang berharap menang satu putaran walaupun gambarnya nggak kelihatan. Dan membangun framing-framing seperti itu demi mendapatkan keyakinan publik. Ketika nanti terjadi betul-betul ada satu putaran, ya dengan kecurigaan-kecurigaan yang selama ini di dapil saya ditanya loh, apa betul ada satu kontestan yang bakal bisa menang satu putaran? Sampai hari ini saya menyatakan gambarnya belum kelihatan. Kalau saya tanya ke Bang Panda, dia bilang nggak mungkin satu putaran. Sebelah sini pun seperti itu. Dari mana jalannya bisa satu putaran? Tapi ada kelihatannya gitu, indikasinya. Kok ini sepertinya mau diarah-arahkan untuk satu putaran gitu. Sehingga itulah yang kemudian menjadi kecurigaan para pihak bahwa ini ada framing tertentu. Padahal kami di Amin itu tahu ya, Anies Muhaimin ya, itu betul-betul pada hari ini tidak melihat sama sekali itu. Dan kita merasa bahwa juga adalah sedikit orang yang mungkin sedang bermain-main di tataran angka-angka itu untuk kemudian ini menjadi alasan ataupun pembenaran ke depan jika betul terjadi adanya pemilu yang satu putaran tadi. Ya, apakah kemudian itu harus disikapi secara keras? Ya, masing-masing pihak silakan bersikap. Tetapi sekali lagi bahwa pasangan Amin ini adalah pasangan yang mengusung politik riang gembira, mencerdaskan masyarakat, anti hoaks. Ya, jadi mungkin kalau ini bisa ditiru aja oleh kiri kanan kita ini, Bang Mustafa, insya Allah pemilu ke depan akan menghasilkan pemimpin terbaik. Pemimpin terbaik itu jarinya seperti ini. Insya Allah. Untung udah Baik, masuk Bang kampanye Bestari. ya. Kita boleh berbagi sama yang sebelahnya, Bang Bestari. Amunisi masih banyak disimpan, tapi Mas Mustafa Nara apakah sepakat dengan apa yang dikatakan Ibu Megawati itu memang benar adanya atau hanya ingin elektoralnya yang diincar, Bang Mustafa Nara? Jadi kalau membaca kejadian politik, kita harus hati-hati. Politik itu enggak seperti apa yang terlihat mata, apa yang tercapture, apa yang snapshot, enggak begitu. Ibarat kita, rumah saya ada di Bintaro, saya mau ke Ciputat itu deket, tapi saya harus melingkar dulu lewat tol, luar kota, lewat Kemayoran, putar lewat luar kota lagi, baru sampai Ciputat. Itulah politik. Kita nggak bisa mendebak semudah itu. Posisi saya, posisi kita, Amin, bukan setuju atau tidak. Ini memang serba salah saya ini. Melihat kekhawatiran yang sama tidak? Paling tidak itulah. Hah? Jadi gini. Bukan, secara umum, apa yang dikatakan Bu Mega, memang kita menjadikan penasaran semua kan. Tapi tadi jam 2, Pak Sekjen sudah menjawab kok itu, yang dimaksud dengan kekuasaan itu siapa. Asal cuma membaca, portal ya, saya iseng-iseng tadi sebelum berangkat ke sini, coba buka. Udah terjawab itu, kita nggak usah bingung apa yang dimaksud kekuasaan. Kata Mas Hasto, yang dimaksud kekuasaan Bu Mega itu adalah putusan dan cara memutus di MK oleh Paman Usman soal Gibran. Udah terjawab seperti itu. Pamannya Pak Gibran gitu loh. Jadi seperti itu jawab. Jadi ya udah terjawab itu menurut Pak Sekjen. Jadi saya hanya menikmati berita aja. Saya sebenarnya nggak ngapain saya ngomentari itu kan. Tapi kalau ditanya saya jawab. Ini soal itu. Pertama, siapa kekuasaan itu? Tadi udah jawab kok jam 2 tadi udah konferensi pers. Yang dimaksud itu adalah MK dan cara memutuskan sehingga Gibran bisa menjadi cawapres. Itu yang dimaksud Bu Mega katanya begitu. Jadi pemantiknya di sana ya Mas? Ya di sana katanya Pak Sekjen loh, saya hanya baca berita aja. Saya sih nggak peduli lah mau apa. Tapi Gibran tetap melaju terus Mas sama pasangan ini? Ya biarin aja, di lingkungan kami, yang mundur gawat kan. Jadi biarin aja, sebenarnya antara kalian-kalian ini berdua di kanan kiri saya ini kan udah saling tahu sebenarnya. Kalau tahun 2019, saya timnya Pak Prabowo, saya tahu betul yang dimaksud oleh misalkan yang kecurangan itu seperti apa. Wong saya sendiri yang lapor ke Bawaslu kok. Saat itu saya juga yang membawa file
73.000 bentuk kecurangan IT, saya yang bawa sendiri. Nah sekarang saya lihat di sana, terus ini Mas Eko sama Mas Dede ini bicara, ini seperti dejavu masa lalu. Jadi mereka mengeluhkan kecurangan, mencurigai sebelah, mencurigai depan. Ini yang saya alami dulu. Jadi saya, ini kok kayak zaman, ini copy paste jadi pernyataan saya 5 tahun lalu, 3-4 tahun lalu. Jadi tapi saya biarin. Yang ingin saya katakan adalah, bahwa kejadian politik saat ini, saya nggak begitu saya percaya. Mohon maaf Opung ya. Jadi saya ada pelajaran begini. Saya udah ajar orang tua saya, hati-hati, jangan mudah terpesona. Terpesona kalau bahasa Malaysia, kalau di sini terkena gendam. Kalau kita mudah terpesona artinya kita kena gendam. Itu bahasa Malaysia pesona. Jadi melihat kejadian politik itu, kita nggak boleh kemudian lalai. Oh, jangan-jangan ini nggak begitu politik itu. Ini banyak tipuan, tanda petik ya. Yang kita lihat tidak seperti apa yang terjadi. Coba bayangin, kalau misalkan ini masalah rumah tangga Pak Bu Mega dengan PDIP-nya, kenapa baru sekarang? Bukankah, mohon maaf ya Pak Jokowi, nakal tanda petik kan sudah lama. Tidak hanya soal ini aja nih. Udah lama, tapi kenapa baru sekarang? Ini kan karena mendekati tahun politik. Kan politik, jadi kalau nggak mendekati tahun politik nggak akan diutak-utik itu. Sekarang aja karena Pak Jokowi sudah mau selesai, baru kasus ini terjadi. Karena apa? Ya mohon maaf, wayang baru akan dimunculkan. Siapa yang baru itu ya? Kita bisa menjawab sendiri, maksudnya begitu. Tapi di sini kita menikmati wayang-wayang yang sedang berkelahi ini. Ya, seperti itu. Wayang itu, jadi yang kedua yang saya sebutkan, ini adalah peristiwa politik, kejadian politik, harus hati-hati. Kami sudah dipesenin, ya, ini kawan kita semua, bahasa beliau partner. Kita nggak boleh menyerang, ini Pak Anies kan begitu, nggak boleh menyerang. Meskipun kita diserang, kita nggak usah balik menyerang. Pak Anies itu pesan gini, nggak boleh kita mengeluh depan publik. Malulah, masa kita elit politik, capres ngeluh, apalagi senior sebuah partai ngeluh di depan massa, diliput media. Paten. Pokoknya yang ini kita paten, nggak boleh ngeluh. Nggak boleh ngeluh. Ini aku nggak ngindir ya maksud saya, Pak Anies itu. Siapa udah pesen. Bang? Kalau Pak Anies mau ngeluh, Pak Anies sudah setahun lalu mendapatkan diskriminasi kayak gini, coba ingat nggak? Tahun lalu dia mau waktu di GBK, waktu beliau menggelar mau nonton bola itu, sebagai gubernur dia nggak boleh turun mendampingi Pak Presiden. Kan itu sebenarnya kalau mau Pak Anies kan dia ngeluh kan saat itu kan, jumpa pers ngeluh, kalau perlu bikin puisi, bikin lagu sendu, itu kan nggak terjadi. Karena Pak Anies ingin menjaga marwah bahwa elit politik itu nggak pantas untuk mengeluh di depan publik, apalagi dengan cara wajahnya merah. Coba kalau yang ngeluh seperti, mohon maaf, aduh nyebut mereka nggak enak juga. Maksudnya, wah gitu, itu misalkan Habib Rizik gitu kira-kira. Itu kira-kira sedunia Indonesia ini jadi berita 24 jam sehari itu. Karena yang mengeluh, yang berteriak-teriak itu adalah Habib Rizik. Tapi karena yang mengeluh ini elit politik, orang menganggap itu kan biasa aja begitu, apalagi merdeka, merdeka. Aku bingung juga. Siapa ini maksudnya Bu Mega? Enggak maksudnya. Yang jelas saja Bang. Solid merdeka, enggak maksudnya tahu contoh aja. Jadi maksudnya teriakan ini maksudnya enggak perlu lagi, kita udah merdeka sudah 80 tahun, enggak perlu lagi. Mas Mustafa Nara ngeri-ngeri sedap dia katanya. Oh bukan. Ini penting. Pak Anies ingin mencontohkan bahwa kalau yang namanya calon presiden itu harus berbagi ya kalau yang baik-baik aja kita berbagi dengan masyarakat, tapi kalau yang sedih-sedih, yang sakit, kemudian yang menohok hati ya, janganlah, kasihan rakyat itu sudah sedih. Jadi sinyal apa Mas yang akan dikirim menurut Anda? Ini yang perlu saya katakan, ini kan ada seperti gini loh, jangan mudah, jangan terpesona ya. Saya meskipun melihat peristiwa seperti itu, saya nggak tertarik sama sekali pindah. Ini kan karena ada masalah antar dua kubu yang paslon selain kita. Kan seperti ada masalah psikis yang mereka sulit menceritakan kan. Tentu harus ada solusi, harus ada jalan tengah, harus ada jalan solusi untuk Mas, tambahin sedikit mengatakan, Mas. Nanti dulu belum. Tambahin, kita sih nggak ada masalah, asik-asik aja juga. Oh nggak apa-apa. Jadi istilah Jokowisme itu nggak masalah ya. Jadi mereka harus mengekspresikan supaya partainya atau komunitasnya atau kubunya tetap menarik bagi rakyat. Sesungguhnya menurut saya seperti aksi-aksi seperti ini kan hanya untuk berpolitik, untuk menarik
Elektoral maksud Anda? Sama dong kayak Bang Maman dan juga Bang Tapi Andi. maksudnya, Tapi terus terang aku protes ya. oh protes gimana itu? Enggak, bukan, Ngomong. bukan. Kalau kau bilang mengeluh, siapa yang dimaksudnya mengeluh? Satu. Kedua, saya nggak tahu pandangan kalian, sikap kalian. Peristiwa MK itu numpak liwat begitu aja. Ya. Itu MK itu betul-betul satu fundamental yang sangat kasar, sangat tidak ini, diperkosa itu Mahkamah Konstitusi. Dianggap liwat itu. Nanti dulu. Tadi juga, sebentar dulu. Tadi saya katakan juga polisi sekarang ini dalam kepemimpinannya Kapolri sekarang, tolong juga introspeksi. Bagaimana banyaknya perwira tinggi polisi yang terlibat skandal. Itu loh, itu warning buat polisi. Ada Ferdi Sambo, ada Teddy Minahasa, ada Fibri, ada siapa, gitu loh. Hal itu. Jadi kalaupun nanti ada masalah polisi panggil desa-desa segala macam, tolong kita ingatkan gitu loh. Kita bicara negara, bukan bicara ada karena kita mengeluh gitu loh. Atau kemudian kita ada berbeda jalan, Jokowi kemana, PDI kemana, bukan di situ gitu loh. Diperjelas Bang Nara. Oke Bang, bisa saya lanjutin. Nah, ini Diperjelas, biar dijawab jelas dulu, dulu gitu Jadi loh. yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam masa-masa kritis, seseorang atau kelompok komunitas mungkin juga partai politik ini ingin terlihat oleh masyarakat bahwa dia itu nggak ada masalah, Tapi karena hal itu nggak bisa dilakukan, faktanya ada masalah, lalu dia ingin menciptakan opini publik bahwa ya masyarakat itu di brainwash. Pokoknya yang penting tiap hari itu ini namanya manajemen konflik, manajemen isu. Tujuannya apa, Mas? Gampang, tujuannya adalah karena dia nggak punya modal lagi untuk menarik perhatian masyarakat. Siapa yang dimaksud? Saya, tadi saya, tidak, pertanyaan opung? saya tidak menuduh Siapa orang, yang tapi dimaksud, dalam Bang? teori politik udah biasa seperti Itulah itu. yang dipraktekannya gitu loh. Enggak ada, kami enggak ada. Mas Eko. Problemnya adalah bahwa statement Bu Mega itu dibaca seolah-olah Bu Mega statement sendirian. Kita nggak membaca ada banyak varian lain. Aktor-aktor masyarakat, civil society, kampus, guru besar, dan lain-lain berstatement yang sama, kontennya sama Bu Mega. Kalau kita melihat ini cuma Bang, sendirian, Bang, jangan ulangi Anda lagi, Bang. menafikan civil society yang lain. Gini. Ini kontennya sama, mereka sedang mempertanyakan kemana demokrasi kita mau dibawa. Bu Mega memperkuat itu dengan kasih warning, jangan sampai kita kembali ke Orde Baru. Bukan ngeluh ya? Bukan ngeluh itu, dan sama. Artinya gini, kita jangan cuma membaca itu sebagai sebuah statement yang Pribadi. tujuannya elektoral. Wong sama kok statementnya, banyak tinggal baca saja. Jangan persempit negeri ini cuma terdiri dari partai-partai. Ada banyak orang-orang non-partai yang juga teriak sama. Itu yang jadi problem kita sekarang. Tapi gini Bang, 1 menit aja. Tapi yang gini, yang civil society itu, yang orang-orang sipil bicara, saya nggak mudah percaya juga sekarang ini. Memang packagingnya orang sipil. Terserah tapi Anda itu, mau percaya atau iya, tidak. Anda maksud tidak saya, percaya jangan sama diklaim, jangan kampus. diklaim. Anda tidak ada Dri Arkara baru saja pagi tadi. Ada Rembang kemarin. Ada deklarasi Juanda. Sekarang ada deklarasi Jembatan Serong dan lain-lain. Kampus-kampus mahasiswa bergerak. Kalau Anda nggak percaya bahwa itu adalah mahasiswa, itu adalah guru besar. Anda mengatakan bahwa mereka semua punya kepentingan elektoral. Terserah. Menurut saya terlalu kecil ya kalau kita hanya bicara pada tataran bahwa kecurangan itu ataupun ketidakadilan itu pada putusan MK gitu, kecil sekali gitu. Ya, itu sangat kecil saya kira. Apalagi kalau kemarin itu ternyata pilihan Gibran itu tidak ke sebelah sana gitu ya. Kan nggak mungkin ke sini. Mungkin jadi nggak ada masalah gitu. Jadi pasangan Amin Jadi tidak saya menyelati kira sebuah kesalahan ya Bang? Saya kira kita ada di dunia politik ini kita taat patuh pada hukum. Jadi putusan Seluruh MK kecil. Kau bilang. Apanya? MK itu, peristiwa MK itu kecil. Bagi saya itu sudah diputuskan Bang dan kita wajib taat dan patuh. Skandal itu hal yang kecil. Itu tidak skandal kalau menurut Apa saya. ya? Itu keputusan MK. Bukan. Yang wajib sampai kemudian- ketuanya dipecat. Kenapa? Sampai ketuanya dipecat melanggar Ada kode hal etik. lain yang dilakukan. Bedakan dulu antara satu putusan dengan di sana ada melakukan Loh, itu satu pelanggaran. paket MK-nya, Lah, mau dibeda-bedain. enggak, makanya dulu kan kita sampaikan bahwa kalau kita bicara putusan MK-nya itu tersendiri.
bicara tentang pelanggaran yang dilakukan atau pelanggaran etik yang dilakukan itu tersendiri Bang. Kalau Abang campur adukkan ini. Bukan campur aduk, inherent itu ada di dalam gitu loh. Keputusan kira itu enggak. keluar Makanya- dengan proses terjadi pelanggaran etik. Keputusan itu keluar, prosesnya terjadi pelanggaran etik. Masalahnya dan sekarang pelanggaran adalah etiknya sudah dibuktikan. bahwa keputusan itu sudah sah dan kami pun gembira bahwa ada anak muda yang bisa dicalonkan. Gak ada masalah buat Gak kita. ada masalah untuk pasangan nomor 1. Gitu. Bang, ini statement Anda atau statement tim Amin? Saya, Pribadi. kenapa? Ini Yang statement barusan tim Anda. Itu sudah lama saya sampaikan sebelum pun saya ada di tim Amin saya sudah sampaikan. Pribadi atau Saya mewakili setuju Amin nih, Bang? anak muda diajukan sebagai pemimpin. Termasuk Gibran Bang ya. Gitu loh. Saya nggak Setuju, bicarakan Gibran, terlalu kecil bicara Gibran di sini. Loh, anak muda itu bukan cuma Gibran loh. Gibran yang jadi cawapres Abang. Saya menambahkan. Saya tahu itu, seandainya tadi itu bukan Gibran, apakah Anda ribut? Kalau keputusannya Tapi anak beres-beres muda yang saja, lain. Gitu tidak loh. ada Kita- masalah. Artinya, marilah kita menerima bahwa hari ini kita jangan mundur ke belakang. Kita nggak usah lagi mundur ke belakang. Kami pun sudah, kita seluruh masyarakat Indonesia wajib menerima keputusan MK itu sudah final and Oke. binding. Sampai Ya, di sana. saya beri, Selesai, mohon gitu. berikan saya kesempatan Singkat, untuk Bang. bicara sedikit ya. Kalau saya pikir ya, kalau misalnya saat itu Mas Gibran memutuskan untuk bergabung dengan paslon yang lain, mungkin saya pikir nggak akan dipermasalahkan ini ya, terutama kalau misalnya bergabungnya ke 03. Jangan mengada-ada lah. Sebentar, Mas Jangan Eko. analisa itu jangan mengada-ada. Kalau Enggak, Mas misalnya- Eko, enggak. pada tanggal Fakta 18 sekarang- Agustus, Mbak Puan Maharani, Enggak, fakta Mbak Puan sekarang- Maharani pernah mengatakan apabila putusan MK memberi ruang buat Mas Gibran untuk menjadi cawapres, kami akan pertimbangkan, ya. Catat 18 Agustus, silakan di search, ya. Kemudian ya, saya nggak tahu apa yang terjadi in between, ya, antara statement Mbak Puan sampai dengan akhirnya Mas Gibran memutuskan untuk bergabung dengan dengan Pak Prabowo, ya. Bisa saja terjadi persaingan di antara bacawa pres sehingga yang diputuskan yang lain. Atau mungkin Mas Gibrannya yang nggak mau, bisa jadi, ya. Tapi kemudian faktanya adalah ini baru dipermasalahkan, gitu. Ketika Mas Gibran sudah Oke, kami menjadi sudah tangkap, Bang. cawapres. Ya. Jadi menurut hemat saya, ya, narasi ini terus digulirkan, bukan soal konstitusinya. Soal efek elektoralnya kalau ini digulirkan terus, maka akan menguntungkan siapa? Saya pikir seperti itu. Sampai di sana, silakan Bang Eko. Faktanya yang sekarang, Mas Gibran sejak keputusan MK ada di sana. Faktanya itu, dan itu yang kemudian menjadi problem dalam artian begini. Keputusannya itu sendiri problem, ya kan? Karena dilalui dengan proses pelanggaran etika berat. Itu sudah problem. Dan ini yang terus menjadi keprihatinan banyak orang. Sampai saat ini menjadi keprihatinan banyak orang. Jangan juga dibungkus, tadi seperti Bang Bestari Barus, ini buat anak muda. Anak muda yang mana? Saya tidak mengatakan itu Gitu. loh. Yang saya sampaikan adalah saya tidak keberatan ada anak muda Sama, untuk memimpin. kita juga tidak keberatan. Tetapi mari kita sama-sama menghormati bahwa negara kita ini taat patuh nggak terhadap hukum. Itu sudah menjadi hukum Bang, tertulis. setuju bahwa kita perlu Gitu loh. taat dan patuh pada hukum. Saya juga kepengen Setuju. ponakan saya tuh lagi berdiri di sana besok jadi presiden dicalonkan. Kita tidak usah mempersoalkan Gitu loh. lagi masalah paslon karena sudah sah ditetapkan oleh KPU Nah, dan kemarin sudah tanda tangan Itu- deklarasi damai. Stop. Tindak lanjutnya Oke. seperti apa? Yang Sesaat lagi kedua. Bapak-Bapak. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ditahan dulu Bapak-Bapak, ditahan dulu.